Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin yang setia menemani harimu cuy. Lanjutan dari part sebelumnya di mana Sung Min menyadari bahwa Do Kyung merupakan Jisoo dan mengajaknya untuk negosiasi. Baik, tanpa banyak omong kosong, Mimin kasih intro dulu dah. Scene terlihat di mana Sung Min memberitahukan kepada Jisoo alasan mengapa dia harus membunuh Do Kyung. Dikarenakan mereka adalah kembar. Sung Min menyadari bahwa sikapnya di rapat General Assembly dan juga kemampuan bertarungnya menjelaskan bahwa dia adalah Do Kyung palsu. Jisoo pun mengatakan memang apa bedanya, bahwa kau tahu siapa aku sebenarnya, dan tidak akan mengubah keadaan bahwa Jisoo akan membereskan Yilhak dengan kudonya. Sung Min terlihat ingin mengajak Jisoo untuk melakukan negosiasi. Di lain scene terlihat Sion mengkode tangannya tanda time out bahwa pertarungan dengan dua anggota Gudo sebaiknya dihentikan dahulu. Setelah itu tiba scene di mana Jisoo atau Do Kyung palsu dikawal oleh Jin Wong juga Sion sedang melakukan negosiasi dengan Yilhak. Terlihat Sung Min dan para anggota Gudo di belakangnya. Sung Min membuka percakapan bahwa dia dengan Yilhak sangat ceroboh. Terlihat Jeonho menanyakan kepada para anggota Gudo yang telah diajar oleh Do Kyung, "Apa kalian baik-baik saja?" Si kepala botak menjawab, "Aku kasihan kepadamu, dia bukan tandingan kita." Jisoo atau Do Kyung palsu ini berkata, "Lantas apa yang kau ingin ajukan, Sung Min?" Terlihat Sung Min memegang draft dan berkata, "Kami menerima permintaan untuk menghabisi Taishan dan akan memberikan informasi siapa dalam organisasi yang menargetkan Taishan, namun dengan imbalan Sung Min ingin Taishan ada di pihak Yilhak." Mendengar penawaran Sung Min, Do Kyung pun berdiri dan bersikap menolak. Melihat reaksi Do Kyung, Jin Wong tampaknya tidak setuju dengan keputusan Do Kyung. Jin Wong berkata ini adalah kesempatan yang bagus dan menjalin kepercayaan dengan Yilhak. Terlihat Do Kyung muak dengan yang namanya kepercayaan. Do Kyung berpendapat bahwa kepercayaanlah yang membuat rekannya dihabisi. Terlihat Jin Wong menyela dan berkata, "Tuan baik Jisoo." Jisoo yang sedang emosi memegang kerah dan berkata bahwa dia adalah Do Kyung. Karena situasinya panas, Sion pun mencoba melerai perdebatan antara Jisoo dan Jin Wong. Terlihat Sung Min sudah ingin membakar draft tersebut dan berkata bahwa penawarannya tidak buruk juga. Setelah itu Do Kyung berkata, "Bagaimana mungkin aku mempercayai kalian hanya dengan selembar kertas itu?" Kemudian Sung Min mengancam untuk menjaga sikap Do Kyung dan ingin membakar draft tersebut, dan dia sendiri tidak punya salinannya. Jisoo atau Do Kyung palsu ini marah cuy dan siap menghabisi Sung Min, namun Jin Wong di belakang berteriak, "CEO baik." Kembali Jisoo menegaskan dirinya tidak percaya siapapun, jadi jangan membicarakan negosiasi ini. Jisoo memaksa bahwa Yilhak harus patuh kepada Taishan dan dengan menodongkan pisaunya ke leher Sung Min disandra oleh Jisoo agar Yilhak mau untuk tunduk ke Taishan cuy. Terlihat si botak dan anggota Gudo yang lain mengumpat atas sikap Jisoo ini cuy. Saat hendak maju terlihat Jeonho menghentikannya cuy. Jeonho kemudian siap menggantikan Sung Min untuk dijadikan sandera, namun Jisoo berkata, "Apa lehermu itu pantas untuk dijadikan sandera?" Jin Wong kemudian menjelaskan bahwa kudo merupakan simbol dari Yilhak dan rasanya pantas saja. Kemudian Jisoo menyuruh Sion untuk menjaga Jeonho. Kemudian Shin memperlihatkan Do Kyung palsu yang sudah dalam markas, dan Jin Wong melaporkan bahwa Jeonho sudah dijaga dalam pengawasan Sion. Dan dengan emosi, Jin Wong mengutarakan pendapatnya bahwa dia tak bisa untuk menjadikan Jisoo sebagai CEO Taishan. Dan Jin Wong makin yakin bahwa Jisoo tak akan bisa menjadi back Do Kyung. Shin memperlihatkan Jeonho yang sedang dalam pengawasan Sion sedang menelpon Sung Min. Sung Min meminta maaf atas tindakannya membuat dia jadi sandera. Namun Jeonho menjelaskan bahwa dia seperti tidak tersandera untuk menenangkan Sung Min. Terlihat Sion yang memperhatikan Jeonho teleponan dengan Sung Min menggoda dan berkata, "Kau tidak seperti berkata dengan bos, namun seperti menelpon seorang cucu." Sedikit tertawa, Jeonho membalas godaan Sion bahwa dia adalah CEO yang kami hormati. Obrolan berlanjut, Sion tidak setuju akan jawaban Jeonho. Sion berpendapat bahwa Sung Min yang membuat dia jadi sandera, dan dengan hendak menguji soal pemikiran Jeonho dan berkata, "Bagaimana jika kami menyiksamu?"
Jeonho pun menjawab bahwa ini adalah pilihannya maka aku akan menerimanya. Tampaknya ada sedikit pandangan antara Sion dan Jeonho tentang organisasi. Setelah itu Jeonho pun bertanya, apa Tae-san organisasi yang hanya mementingkan kekuasaan? Jika iya, Jeonho akan sedikit kecewa dengan Tae-san cuy. Scene kembali pada Yisoo dan Shin Wong. Shin Wong menjelaskan Tae-san didirikan atas dasar kepercayaan oleh Do-kyung, dan itu yang membuat Tae-san seperti saat ini. Namun Yisoo menolak atas penjelasan Shin Wong. Selama ini bagi Yisoo setelah pertemuannya di General Assembly, Yisoo seperti bermain-main di mana dia harus berpura-pura baik di hadapan petinggi yang lain. Yisoo berpendapat sekarang Tae-san ada di bawah perintahnya, dan aku akan memimpinnya dengan cara gangster cuy. Mendengar ucapan Yisoo, Shin Wong tidak terima dan mengajaknya untuk berduel. Tampak Yisoo menyerang dengan dengkulnya, namun masih bisa ditangkis oleh Shin Wong. Kemudian Shin Wong menarik gerak Yisoo, namun kemudian serangan tendangan mengarah tepat pada dagu Shin Wong. Terlihat ruangan Do-kyung yang sudah seperti kapal mau pecah alias amburadul ya cuy. Saat ingin mengakhirinya dengan serangan, namun Yisoo tidak jadi meninjunya. Saat ingin keluar dalam ruangan, Do-kyung berkata, dari awal memang cara ini salah untuk menjadikannya Do-kyung. Setelah keluar dari ruangan Do-kyung, Yisoo bertemu dengan Sion dan berkata, kita akan menyelesaikannya dengan cara kita. Kita akan menciptakan organisasi baru. Kemudian Yisoo menyerahkan daftar calon anggota nantinya. Sion pun disuruh untuk menghubunginya dan mengumpulkan mereka dalam waktu 1 minggu cuy. Setelah itu scene berlanjut pada Shin Wong yang telah dikalahkan Yisoo yang masih tergeletak dan memikirkan bagaimana dia bisa berada di Tae-san. Kembali 4 tahun sebelumnya di mana Shin Wong bekas anggota Yilhak memutuskan untuk membuka restoran, di mana Baek Do-kyung kerap mampir untuk sekedar makan setelah menghabisi musuh-musuhnya. Scene dimulai dengan Shin Wong yang menanyakan kepada Do-kyung, mengapa kau selalu datang? Do-kyung dengan santai, apakah ini caramu memperhatikan pelanggan setiamu? Kalau begitu pantas saja restoranmu sepi. Saat sedang berbincang, tiba-tiba sekelompok orang datang, yaitu Hunggu yang merupakan bos dari organisasi Hook. Hunggu datang karena mendapat informasi dari anak buahnya bahwa ada mantan anggota Yilhak yaitu Shin Wong yang membuka restoran di wilayahnya. Saat masuk, Hunggu dengan nada menggoda berkata, ternyata memang kau Shin Wong. Kenapa kau tidak berada di sisi Yilhak lagi? Apa kau takut bernasib sama dengan bosmu? Mendengar hal itu, Do-kyung mencoba menggoda balik bos Hook ini cuy, dengan berkata, "Hei bos, gangster tidak diterima sebagai tamu. Pengecualian buat aku karena aku pelanggan setia." Mendengar godaan dari Do-kyung, Hunggu mendekati Do-kyung sambil memegang wajahnya dan berkata, apa kau mau macam-macam dengan Hook di Hanamgdong? Namun Do-kyung memegang tangan Hunggu sambil berkata, Hook, bukankah itu nama yang konyol? Dan kabarnya dia hanya berlengan satu. Dan ya cuy, Do-kyung memotong jari dari bos Hook ini. Sambil menahan sakitnya, Hunggu berkata, dasar bocah sialan. Beraninya kau macam-macam dengan Hook, kau akan berada dalam masalah besar. Dengan nada sombong, Do-kyung berkata, aku tak peduli dengan Hook atau Gyeolang, aku punya Tae-san. Silakan kau bawa pasukanmu kepadaku. Setelah Hunggu dan anak buahnya pergi, Shin memperlihatkan Shin Wong yang berkata kepada Do-kyung, apa gunanya mengganggu orang-orang Gyeolang? Do-kyung pun menjawab, hei, bukankah kau yang mendirikan tokomu di sini dan mengundang mereka? Kau jelas ingin menghajar mereka dan aku hanya ingin membantumu. Shin Wong pun berkata lagi, apa kau sadar seperti apa orang yang akan menjadi musuhmu nanti? Do-kyung pun menjawab, aku tak pedulikan mereka. Mendengar hal itu, Shin Wong akhirnya bersimpati kepada Do-kyung dan memberikan ikat rambutnya sambil berkata, setidaknya ikat rambutmu yang berantakan itu. Do-kyung menjawab, terima kasih, ngomong-ngomong masakanmu tidak enak, kau harus berhenti memasak. Scene kembali pada masa sekarang di mana terlihat Hunggu yang masih belum melupakan rasa sakit yang dirasakannya waktu itu dan memerintahkan ke anak buahnya bahwa saat ini adalah hari perhitungan. Namun tiba-tiba dari arah pintu seseorang muncul yang telah menghajar anggota Hook yang berada di luar ruangan. Hunggu yang kesal menanyakan siapa dia beraninya ikut campur dalam urusannya dan memerintahkan untuk menghajar orang asing ini.
Dua orang maju untuk menghajar, namun orang asing ini mengeluarkan pistol dari jasnya. Namun tidak menembakkan pistolnya, orang asing ini langsung menyikut anak-anak Hookjoy. Setelah itu meninju yang satunya juga. Melihat dua orang sudah tergeletak, anggota yang lain maju Joy dan berhasil untuk mengunci orang asing ini. Orang asing ini kemudian menggigit tangan yang menyekap lehernya Joy dan kemudian membanting orang Hook ini. Setelah berhasil menghabisi kroco-kroco Hook, giliran Hunggu kini yang menjadi sasaran. Saat hendak menusukkan pisaunya, tiba-tiba Sion datang dan menghentikan serangan orang asing ini. Dia adalah Boris, anggota yang direkrut oleh Yisoo untuk mendirikan sebuah organisasi baru. Kembali sebelum Boris mau untuk bergabung dengan Yisoo, Boris yang bekerja di proyek bangunan terlihat rekannya menanyakan siapa yang menggambar ini. Karena lambangnya mengingatkan dia akan masa lalu, Boris mencari dalangnya Joy. Saat sudah ketemu, Boris langsung menyerang Yisoo dengan pisaunya Joy. Yisoo berhasil menangkis sambil menyodorkan sebuah flash disk. Aku punya penawaran untukmu. Hunggu yang masih tersandra oleh Boris kemudian menanyakan siapa kalian. Apa kalian tidak tahu kami adalah orang Hook dari Gyeolang? Sion pun menjawab, ya tentu saja kami tahu, itu sebabnya kami di sini. Sion menelpon Yisoo dan melaporkan bahwa Hook di bawah Gyeolang sekarang milik kita. Dan Sion mengutarakan pendapatnya bahwa dia tak setuju jika si tangan besi masuk ke dalam daftar anggota organisasi kita nantinya. Sion berkata dia mengakui keahliannya, namun apakah kita bisa mempercayainya? Karena dia adalah seorang agen Korea Utara. Saat sedang berbincang melalui telepon, Yisoo diserang si tangan besi dan berkata, siapa yang mengirimmu? Bagaimanakah langkah Dokkyung alias Yisoo ini setelahnya? Kita akan lanjut di part selanjutnya ya cuy. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.